Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sila kelima. Nama saya Raka Prayatama Putra sebagai Kades Kurap. Saya Abdul Zani sebagai napi ke-1. Saya Alif Lapis Mula sebagai napi kedua. Saya Jiraka Pratama, saya sebagai narator dan juga napi ketiga. Saya Merina Putri, saya sebagai polisi. Saya Sana Kalista Waisya, saya sebagai polisi. Saya Tasya sebagai kusut. Saya Arkesia Jihan sebagai Kismin. Saya Jen Alia Krisna sebagai Kasurupan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Cisahate hujan-hujan gempar. Terjadi keributan di mana-mana. Penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah karena ada sebagian warganya yang tidak mendapatkan sembako beras berisi 1 kilo jengkol, 2 ikat pete, 3 bungkus ikan teri, dan 4 karung beras. Ratusan warga pun berdatangan ke rumah kepala desa atau kades yang bernama Kurap, yang biasa dipanggil oleh warganya Kades Kurap. Warga yang diwakili oleh 3 orang yakni Kismin, Kusut, dan Kasurupan menghadap Kades Kurap. Ada apa ini datang ramai-ramai ke rumah saya? Bukan sudah saya bagikan sembako beras dan pete dan terinya. Kami kesini justru bukan karena tidak cukup sembako. Kami malah belum menerima sembako itu, Pak. Bapak harus tanggung jawab. Apa kami sebagian dari bapak korupsi? Mendengar kata korupsi, Kades Kurap pun tersentak dan seakan gugup dan menyangkalnya. Jangan sembarangan kalian kalau ngomong. Baiklah, lebih baik kami melapor ke polisi. Bapak harus mempertanggungjawabkannya. Ini untuk keadilan kami bersama, Pak. Setelah pertemuan itu, Kismin, Kusut, dan Kasurupan pun pergi ke kantor polisi dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan tidak meratanya pembagian sembako di desa Cisaat hujan-hujan yang melibatkan Kades Kurap. Ketika sampai di kantor polisi, Kismin, Kusut, dan Kasurupan disambut oleh seorang petugas di sana. Ada keperluan apa kalian kesini? Kami mau melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Ini diduga dilakukan oleh kepala desa kami dengan tidak meratanya pembagian sembako. Tepatnya di desa Cisate hujan-hujan dengan kepala desanya Kades Kurap. Baiklah, kami akan menurunkan tim untuk menangani hal ini. Langsung ke rumah terduga Kades Kurap. Tim polisi pun langsung ke rumah Kades Kurap dan menanyakan berkas-berkas dan aliran dana yang telah diberikan pemerintah kepadanya. Apa ini, Bu? Bu, ke rumah saya didobrak-dobrak. Ada apa-apa? Mau ngapain, Bu? Polisi memeriksa berkas-berkas dan aliran dana yang diberikan pemerintah kepadanya. Setelah berjam-jam diperiksa, akhirnya terjadilah percakapan. Dari bekas-bekas sudah kami periksa, ternyata ada uang yang berupa sembako yang tidak Anda berikan kepada warga. Mungkin Ibu polisi salah. Pak Kades sudah tidak bisa berkilah, bukti sudah kuat, Bapak saya bawa ke penjara. Kades Kurap pun dipenjara selama 3 tahun atas perbuatan korupsinya karena tidak berperilaku adil kepada warganya. Kamu orang baru ya? Iya, Pak, saya baru dimasukkan ke sini tadi malam. Karena apa kamu masuk sini? Karena kasus korupsi, Pak. Uang apa yang kamu korupsikan? Uang desa, Pak. Bodoh, kamu selalu pintar menyimpan uangmu. Pak, kasih sing sangat konyol. Ya, konyol. Saat di penjara, Kades Kurap pun mengalami perundungan oleh narapidana di sana. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Kades Kurap pun keluar dari penjara. Dia kembali ke desa, akan tetapi warganya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Sadar dengan hal itu, Kades Kurap pun menjadi lebih sering beribadah untuk menebusnya. Sering terlihat ia mengikuti pengajian dan sholat berjamaah yang ada di masjid dan tidak ketinggalan rajin bersedekah dan membantu warga yang kesusahan. Melihat hal itu, warga pun mulai lagi percaya kepadanya. Sampai pada akhirnya pemilihan kepala desa pun berlangsung
dan Kades Kurap pun terpilih kembali. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk memeriksa ini. Saya berjanji akan memperlakukan warga dengan adil. Semoga Bapak terus berlaku adil. Semoga Bapak terus berlaku yang adil dan baik. Semoga Bapak terus menjalankan Indonesia kelima, yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia. Itulah sepenggal kisah tentang Kades Kurap. Perubahan sikap yang terjadi dari tidak adil menjadi adil, dari tidak beradab menjadi beradab. Bersikap adillah terhadap sesama manusia, karena itu merupakan nilai dari sila kelima, Pancasila. Jadi moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah janganlah kita melakukan korupsi dan bersikaplah adil kepada sesama manusia. Ada apa ini datang ramai-ramai ke rumah saya? Bukannya sembako, beras, teri, dan jengkol. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sila kelima. Nama saya Raka Pratama Putra sebagai Kades Kurap. Nama saya Jiraka Pratama, saya sebagai narator dan Napi 4. Nama saya Ali Prapismula sebagai napi ke-1. What you wanna die for?